Haleluya, Shalom. Puji syukur kiranya kita semua tetap dalam pemeliharaan Tuhan ya. Pada renungan singkat kali ini, kita akan mendengarkan tema yaitu pokok anggur. Dalam renungan singkat kita kali ini, kita bisa membaca dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23a. Ranting-ranting diciptakan hanya untuk satu tujuan, yaitu menghasilkan buah yang berasal dari pokok. Sumber kehidupan ranting-ranting itu adalah dari pokok. Ranting-ranting tidak akan berarti apa-apa dan tidak memiliki suatu apapun bila ia terpisah dari pokoknya. Ranting-ranting sepenuhnya tergantung pada pokoknya. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 5b, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Begitu pula kita, di luar Kristus, kita tidak berarti dan tidak dapat berbuat apa-apa. Buah-buah yang dihasilkan haruslah sejalan dengan karakter Allah seperti yang tertulis, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tujuan utama hidup kita sebagai ranting-ranting ialah menghasilkan buah bagi pokok itu. Inilah satu-satunya cara menyenangkan hati Allah. Ranting-ranting yang melekat dan bersatu dengan pokoknya bukannya boleh sekedar sanggup berbuah, tetapi harus berbuah. Bila tidak berbuah, kita akan dipotongnya. Apalagi bila kita tidak tinggal di dalam pokok, kita akan dibuang, dicampakkan ke dalam api dan dibakar. Betapa sengsaranya bila seseorang tercampak ke dalam api, karena padanya tidak ada harapan lagi untuk melepaskan diri dari penghukuman kekal ini. Berbuah banyak adalah cara memuliakan Allah. Pengusaha kebun anggur pasti bersukacita bila ranting-ranting berbuah lebat. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bagaimana membuktikan bahwa seseorang adalah murid Kristus? Ia pastilah berbuah-buah kebenaran dan harus dapat membuktikan bahwa buah itu berasal dari Roh Kudus. Bila buah-buah itu bertentangan dengan kategori ini, maka sudah jelas bukan berasal dari Kristus. Dalam Matius pasal 12 ayat 33, jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Di akhir renungan singkat ini, saya akan membacakan kata-kata penutup bagi kita semua. Dalam Matius pasal 3 ayat 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Haleluya. Amin.